Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat. Secara umum, fungsi kuadrat bisa kita tuliskan dalam bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Selain itu, bisa juga kita tuliskan dalam bentuk Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Di mana nilai A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0, kemudian A, B, dan C merupakan anggota bilangan real. Sebagai contoh, di sini kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 1. Dari fungsi kuadrat ini, kita bisa lihat nilai A-nya, A itu merupakan koefisien dari X kuadrat. Berarti nilai A-nya adalah 2, kemudian nilai B-nya adalah koefisien dari X, min 3, nilai C-nya ini adalah konstanta, nilai C-nya 1. Contoh selanjutnya, misalnya kita punya fungsi kuadrat Fx sama dengan 3X kuadrat min X. Dari fungsi kuadrat ini, kita bisa lihat nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah negatif 1, nilai C-nya adalah 0. Karena di sini konstantanya tidak ada ya. Selanjutnya, contoh lagi. Misalnya di sini kita punya fungsi kuadrat. Contoh yang selanjutnya, Fx sama dengan 2 min 3x kuadrat. Nah, dari fungsi kuadrat ini, kita bisa dapat nilai A-nya adalah negatif 3. Ingat, A tadi itu adalah koefisiennya dari x kuadrat. Kemudian nilai B-nya, karena di sini nggak ada x, berarti nilai B-nya 0. Nilai C-nya adalah 2. Contoh lagi yang terakhir. Misalnya Fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini tetap merupakan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya 0, nilai C-nya 0. Yang nggak boleh 0 itu kan hanya nilai A. Untuk B dan C itu boleh bernilai 0. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, di sini misalnya untuk fungsi kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu koordinatnya. Titik potong terhadap sumbu koordinat, di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Ketika kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti kita misalkan Y-nya ini sama dengan 0. Y sama dengan 0, kita substitusi ke fungsi kuadratnya. Nah, nanti ketemu titik potong terhadap sumbu X-nya yang ini. Nah, jadi titik ini merupakan titik potong terhadap sumbu X. Nah, titik potongnya ini bisa 2, bisa 1, ya, tergantung dari fungsi kuadratnya. Kemudian, titik potong terhadap sumbu X yang kita misalkan 0 adalah X-nya. Titik potong terhadap sumbu Y letaknya di sini, 0, C. Jadi ketika kita punya fungsi kuadrat yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C, kita bisa langsung ambil nilai C-nya ini. Jadi bisa langsung kita ambil 0, C. Kenapa? Karena kan nanti kita ganti X-nya ini menjadi 0. Nah, kalau menjadi 0, berarti kan ini nilainya 0, ini nilainya 0, yang tersisa hanya C. Jadi boleh langsung ambil 0, C. Misalnya nih, kita punya fungsi kuadrat Fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Berarti titik potong terhadap sumbu Y-nya langsung aja ambil ini 0, 0,1. Langkah selanjutnya kita tentukan koordinat titik baliknya.
Kita misalkan koordinat titik balik di sini XP, YP. Untuk mencari XP-nya, kita bisa gunakan rumus min B per 2A, sedangkan untuk mencari YP-nya, kita bisa gunakan rumus min D per 4A. D ini merupakan nilai diskriminan, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Untuk XP ini sendiri, biasanya kita sebut sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu yang ini. Nah, berarti ini merupakan XP-nya. Kemudian koordinat titik puncaknya itu yang ini tadi ya. Jadi ini XP, YP. Titiknya yang ini. Nah, sedangkan untuk YP ini sendiri biasanya kita sebut sebagai nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi ini nilai maksimum atau nilai minimum, tergantung dari bentuk grafiknya. Untuk grafik fungsi kuadrat, kemungkinannya bentuknya ada dua. Pertama, dia bisa tersenyum, ya, menghadap ke atas. Nah, ini ketika nilai A-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian kemungkinan yang kedua, itu bisa cemberut, ya. Kalau dia cemberut seperti ini, jadi kemungkinan yang kedua dia bisa cemberut ya. Nah, kalau cemberut seperti ini berarti kalau menghadap ke bawah ya, atau cemberut seperti ini berarti ini ketika A-nya kurang dari 0. Nah, untuk menghadap ke atas berarti ini disebut sebagai nilai minimum ya. Jadi YP-nya itu disebut sebagai nilai minimum karena nilai terendah. Kemudian kalau dia menghadap ke atas, si nilai YP ini kita sebut sebagai nilai maksimum karena nilai tertinggi. Nah, titik balik ini bisa juga kita sebut sebagai titik puncak atau titik ekstrim. Langkah selanjutnya yaitu menentukan beberapa titik bantu ya. Kalau di sini misalnya fungsi kuadratnya ditentukan DF-nya, jadi kalian bisa ambil titik bantunya ini dari batasan nilai DF-nya. Tapi jika tidak ada batasan nilai DF, berarti boleh sembarang bilangan yang diambil. Kemudian langkah yang terakhir, tinggal kita menghubungkan titik-titik yang kita peroleh pada langkah 1, 2, dan 3. Kita hubungkan sehingga nanti membentuk grafik fungsi kuadrat. Terima kasih. Untuk contoh soalnya ada di video selanjutnya ya.